Shalom sahabat Suar Sunderman, kembali lagi bersama kami di acara Suar Sunderman Podcast, edisi khusus rancangan khotbah. Saya Oktavia Susanti Waruwu, mahasiswa STT BNKP Sunderman semester 8, akan menjadi host pada hari ini, dan bersama saya telah hadir Bapak Pendeta Dev Sowisa MTH, ya ahobu Pak. Yaho Susan. Beliau merupakan salah seorang dosen di STT BNKP Sunderman dan akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Bapak Pendeta, hari ini kita akan membahas rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Jumat Agung 3 April. Dan sebelum saya membacakan nats Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Sang Logos yang hidup, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada setiap kami. Kami bersyukur Engkau telah mengaruniakan waktu yang indah untuk kami memperbincangkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami dalam membedah rancangan khotbah pada ibadah Jumat Agung tanggal 3 April. Agar diskusi ini dapat menghasilkan poin-poin yang penting dan mendalam, namun mudah dipahami, dan biarlah apa yang akan kami bahas bisa menjadi inspirasi yang berguna bagi para pelayan dan juga para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami. Amin. Nats Alkitab yang akan kita bahas terambil dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai 56 di bawah perikop Yesus mati. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Teks yang sudah saya bacakan adalah teks yang akan direnungkan pada ibadah Jumat Agung, Pak, yang bertemakan sungguh Yesus adalah Anak Allah. Berbicara tentang Jumat Agung, Pak, beberapa orang sering sekali terjebak dalam pemikiran bahwa Jumat Agung itu hanyalah sebuah upacara berkabung tahunan untuk mengenang peristiwa tragis yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Pertanyaan saya, Pak, sejauh mana sebenarnya peristiwa sejarah dalam Injil Matius ini masih punya daya hidup bagi kita yang hidup pada masa kini? Apakah salib itu hanya artefak sejarah yang kita peringati dengan kesedihan, atau ada makna teologis yang lebih besar di balik itu? Oke, jadi begini Susan. Perayaan Jumat Agung itu sebenarnya bukan sekadar sebuah peristiwa yang harus dikenang terkait dengan kematian Yesus di salib itu saja. Tapi perayaan Jumat Agung itu mesti dipahami sebagai panggilan dari gereja untuk kembali melihat, memahami dan meresapi makna dari penderitaan dan kematian Yesus itu bagi hidup kita hari ini. Dan karena itu, jika salib hanya dipahami
atau berhenti dalam pemahaman sebagai cerita masa lampau, itu berarti bahwa iman kita kehilangan daya hidup. Tetapi ketika salib itu dihidupi sebagai peristiwa yang terus berbicara sampai sekarang ini, maka di sanalah iman menemukan kekuatannya. Iman menjadi dorongan nyata untuk hidup, bahkan untuk melayani dan berkarya bersama Kristus di tengah-tengah dunia. Karena itu, pemaknaan teologis atas salib itu tidak bisa kita lepaskan dari realita historisnya. Injil Matius itu menghadirkan peristiwa itu secara konkret untuk menegaskan bahwa kematian Yesus itu benar-benar terjadi dalam sejarah, bukan mitos. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali poin yang telah Bapak sampaikan. Jadi salib itu bukan sekadar masa lalu, tapi peristiwa yang harus hidup sekarang. Nah, tadi Bapak menyebut soal realitas historis atau realitas sejarah dalam Injil Matius. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Injil Matius ini kan ditulis puluhan tahun setelah Yesus wafat. Bahkan kabarnya saat itu situasi Yerusalem sedang hancur lebur karena perang. Sebenarnya siapa sosok yang menulis Injil Matius ini? Dan dalam kondisi apa dia menuliskan Injil ini? Serta apa tujuannya ketika ia menuliskan Injil ini, Pak? Iya, dari catatan-catatan beberapa ahli ya, pertanyaan baru, bahwa akhirnya mereka tiba pada kesimpulan bahwa yang menulis Injil Matius ini adalah Matius. Matius seorang pemungut cukai yang juga dia adalah murid Yesus itu sendiri. Ya, ditulis sekitar tahun antara tahun 85 sampai 90. Karena masih banyak juga catatan-catatan yang lain, sehingga itu masih dalam diperkirakan, tapi kira-kira seperti itu. Tahun-tahun itulah ditulis. Lalu penulis Injil Matius ini dia tidak terlepas dari konteks krisis pasca perang Yahudi pada waktu itu sekitar tahun 66 sampai tahun 70 yang mengakibatkan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Dan peristiwa ini bukan hanya menghancurkan pusat kehidupan religius orang Yahudi, tapi juga mengguncang identitas sosial dan teologis mereka. Maka dalam situasi itu, di bawah kekuasaan Romawi, tekanan politik dan ekonomi justru semakin kuat. Dan pada saat yang sama, kelompok-kelompok Farisi ini juga muncul sebagai kekuatan religius yang sangat dominan pada waktu itu. Dan mereka menekankan ketaatan ketat terhadap Taurat, serta upaya untuk menjaga kemurnian komunitas. Termasuk mereka adalah kelompok yang menolak para pengikut Kristus itu. Di tengah kondisi itu, berkembang pula harapan akan datangnya Mesias. Mesias yang dipahami sebagai pembebas Israel dari penindasan, terutama dari kekuasaan Romawi. Maka dalam konteks itu, komunitas Kristen Yahudi mengalami ketegangan ganda. Yang pertama, konflik dengan sesama Yahudi di satu sisi, dan pergumulan internal mengenai bagaimana memahami, menerapkan Taurat, khususnya dalam kaitan dengan orang-orang non-Yahudi di sisi yang lain. Karena itu, Matius hadir dengan mau menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan rencana keselamatan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Hal ini nampak dengan penggunaan silsilah. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 1, di situ bicara soal silsilah Yesus, di mana dia itu adalah juga dari keturunan Daud, dan dia adalah bagian dari yang disebut Mesias tadi. Dan Yesus itu adalah penggenapan nubuatan. Makanya dalam kalimat-kalimat dikatakan supaya genaplah. Disitulah yang terjadi. Selain itu, Matius juga menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah, bahkan sebagai anak manusia. Namun sebagai Mesias, Yesus hadir bukan sebagai pemimpin pembebasan secara militer, secara politik, tetapi Yesus hadir sebagai juru selamat yang menghadirkan kerajaan Allah melalui kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanannya. Jadi, Injil Matius itu ditulis untuk meneguhkan iman jemaat agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, sekaligus membentuk identitas mereka sebagai umat Allah yang setia pada tradisi iman
namun tetap terbuka bagi orang lain. Dari penjelasan Bapak dapat dikatakan bahwa Injil Matius ini lahir sebagai jawaban di tengah krisis identitas dan kehancuran bait Allah pada saat itu. Namun yang menarik Pak, saat jemaat sedang terpuruk, Matius justru menceritakan detik-detik kematian Yesus dengan sangat detail pada pasal 27. Kalau kita masuk ke teks Matius 27 ini, ada hal yang sangat menarik. Matius mencatat detail yang sangat spesifik, mulai dari jam 12 kegelapan terjadi, lalu jam 3 ketika Yesus berseru, sampai pada tirai bait suci terbelah. Bagi orang-orang awam mungkin ini terdengar seperti efek dramatis di film-film saja. Tapi secara teologis, mengapa Matius begitu detail mencatat waktu dan fenomena alam ini? Dan yang paling menyentuh ketika Yesus berseru, ketika ia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Seruan ini sering sekali dipahami atau disalahartikan oleh orang-orang sebagai tanda keputusasaan. Apakah benar Yesus sedang menyerah pada saat itu? Atau ada pesan kemenangan yang tersembunyi di balik kata demi kata yang ada dalam ayat demi ayat pada saat itu? Iya, jadi begini Susan. Ketika di bacaan tadi diawali dengan pernyataan Matius bahwa mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu ketika jam 3, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya. Pencatatan waktu itu yang begitu spesifik itu sebenarnya bukan sekadar informasi tambahan, tapi itu merupakan sebuah penegasan bahwa peristiwa salib yang terjadi itu dia terjadi secara nyata dalam ruang dan waktu, bukan di tempat kosong. Matius ingin menunjukkan bahwa kematian Yesus itu bukanlah kisah simbolis atau mitos, tidak. Tapi kisah itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang dapat ditandai secara kronologis atau dalam kurun waktu itu. Dengan menyebut rentang waktu dari tengah hari hingga pukul 3, Matius juga mau menegaskan bahwa penderitaan Yesus itu berlangsung dalam durasi waktu yang jelas dan bahkan disaksikan. Kegelapan yang menyelimuti seluruh daerah itu semakin memperkuat keseriusan peristiwa tersebut. Seolah-olah seluruh ciptaan turut bereaksi atas kematian anak Allah itu. Penegasan ini semakin diperkuat oleh kesaksian-kesaksian dari sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya Tacitus. Dia adalah seorang sejarawan Romawi yang sangat dihormati. Juga Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Mereka berdua ini sama-sama mencatat tentang Yesus dalam tulisan mereka. Menariknya adalah keduanya itu bukan dari komunitas Kristen. Bahkan Tacitus itu dikenal tidak simpatik dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Tacitus tetap mencatat bahwa Kristus telah dihukum mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius oleh Prokurator Pontius Pilatus. Sementara itu, Flavius Josephus itu menulis bahwa pada waktu itu ada seorang bijak bernama Yesus dan Pilatus menjatuhkan hukuman salib atas dia. Lalu ketika tadi Susan bertanya soal kenapa Yesus harus berseru-seru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Sebenarnya penegasan historis ini yang ditulis oleh Matius, dia mau tunjukkan tidak berhenti pada fakta kematian, tapi juga itu terlihat dalam bagaimana Matius menggambarkan saat-saat terakhir Yesus itu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia mencatatkan sekitar pukul 3 sore Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus di kayu salib itu bukanlah sekadar ungkapan keputusasaan seperti tadi yang disampaikan oleh Susan. Itu bukan. Melainkan seruan yang kaya dengan makna teologis. Perkataan ini merupakan kutipan langsung dari Mazmur 22 ayat 2. Sebuah Mazmur yang sejak awal dikenal sebagai ratapan orang benar yang menderita. Dengan mengutip Mazmur ini, Yesus menempatkan penderitaannya dalam kerangka kitab suci bahwa apa yang ia alami
Itu bukan peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang telah dinyatakan sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi Injil Matius secara sengaja ya, dia menggunakan kata Ibrani Eli, bukan kata Aram atau bahasa Aram Eloi, untuk menegaskan keterkaitan yang kuat dengan tradisi kitab suci Ibrani. Namun ironisnya, orang-orang di sekitar Yesus itu justru salah memahami seruan itu sebagai panggilan kepada Elia. Mereka pikir Yesus memanggil Elia, padahal bukan. Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa mereka gagal menangkap makna rohani dari peristiwa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Di tengah semuanya itu muncul pertanyaan penting. Apakah Yesus benar-benar ditinggalkan oleh Allah sehingga dia harus bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusiawi, seruan ini mencerminkan kedalaman penderitaan Yesus. Ia mengalami kesepian yang total, ditolak oleh manusia, menderita secara fisik, dan merasakan seolah-olah Allah pun jauh daripadanya. Dalam hal ini Yesus sungguh masuk dalam pengalaman terdalam manusia. Ia benar-benar menyatakan dia manusia. Ia merasakan ditinggalkan, sendirian dan tidak tertolong. Namun secara teologis, seruan ini tidak berarti bahwa Allah benar-benar meninggalkan Yesus, tidak. Justru di tengah perasaan ditinggalkan itu, Yesus tetap berseru, Allahku, Allahku. Artinya ia tidak kehilangan imannya, melainkan tetap berpegang kepada Allah, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Di sini letak misterinya, bahwa penderitaan yang paling dalam itu tidak memutuskan relasinya, hubungannya dengan Allah. Jika Mazmur 22 sebenarnya kalau dibaca secara utuh, maka Mazmur ini tidak berhenti pada ratapan, tetapi berakhir pada pengharapan, ucapan syukur dan kemenangan. Pemazmur bersaksi bahwa Allah tidak memandang hina kesengsaraan orang yang ditindas. Dengan demikian, ketika Yesus mengutip bagian awal Mazmur ini, ia sekaligus membuka keseluruhan maknanya, bahwa penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan penderitaan itu adalah jalan menuju pemulihan dan keselamatan. Hal ini sejalan dengan pola yang ditunjukkan Injil Matius melalui berbagai rujukan Mazmur lainnya, seperti dalam Mazmur 69 dan Mazmur 31, itu ada sejajar dengan ayat 48 dan ayat 50. Seluruh rangkaian penderitaan Yesus ini akhirnya kita harus pahami sebagai penggenapan kitab suci. Karena itu seruan mengapa engkau meninggalkan aku, itu bukan hanya teriakan penderitaan, tetapi juga penegasan bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias yang menderita sesuai dengan kehendak Allah, dan bukti dari pengakuan iman bahwa persekutuan dengan Allah adalah jaminan untuk mengalami kekuatan dan kelepasan, sekalipun dia mengalami penderitaan. Jadi terkait dengan pertanyaanmu tadi, Susan, soal terbelahnya tabir bait suci, yang itu ada di ayat 51 sampai 53 dalam tulisan Lukas tulisan Matius itu. Jadi itu adalah bahasa apokaliptis untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyertai kematian Yesus. Ya, terbelahnya tabir bait suci dan bangkitnya orang-orang kudus. Secara khusus, kisah tentang orang-orang kudus yang bangkit dan menampakkan diri di kota kudus itu merupakan tradisi khas Injil Matius, karena tidak ditemukan dalam Injil Markus dan Lukas. Jadi melalui gambaran ini, Matius hendak menegaskan makna teologis dari kematian Yesus, bahwa terbelahnya tabir bait suci itu melambangkan bahwa Allah sendiri bertindak membuka akses kehadiratnya yang sebelumnya itu terbatas. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam Ibrani pasal 9 ayat 7 dan ayat 11 sampai ayat 12 tentang terbukanya jalan ke dalam ruang Maha Kudus. Selain itu, kebangkitan orang-orang kudus itu juga menunjukkan bahwa dalam kematian Yesus, Allah juga menghadirkan tanda awal dari hidup baru. Dengan demikian, kematian Yesus itu bukan sekadar peristiwa penderitaan, tapi juga menjadi titik awal karya keselamatan Allah yang bersifat eskatologis. Implikasinya apa? Bahwa keselamatan
tidak lagi dipahami dalam batas-batas eksklusif tradisi Yahudi yang hanya milik orang Yahudi saja, melainkan dia sudah terbuka bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang, terutama orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi Susan, ayat 54 ini dari bacaan Matius 27, dia merupakan puncak teologis dari peristiwa penyaliban melalui pengakuan kepala pasukan dan para prajurit. Mereka mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dalam alur narasi Injil, pengakuan ini menjadi klimaks yang mengungkapkan identitas Yesus justru di tengah-tengah penderitaan dan kematiannya. Menariknya adalah bahwa pengakuan tersebut itu malah datang bukan dari orang-orang Yahudi, malah datang dari orang-orang non-Yahudi yang sekaligus mengisyaratkan bahwa pengenalan akan Yesus itu melampaui batas-batas keyahudian. Secara redaksional, Matius mengembangkan tradisi dari Injil Markus dengan memperluas respon para prajurit ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan iman kepada Yesus tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan diakui secara lebih luas. Namun demikian, teks ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan secara mutlak antara Yahudi dan non-Yahudi, melainkan mau menegaskan bahwa respon terhadap Yesus itu sifatnya beragam. Secara kristologis, pengakuan anak Allah itu menunjuk pada relasi unik Yesus dengan Allah yang mencapai kepenuhannya dalam peristiwa kebangkitan. Ketika otoritasnya itu dinyatakan atas sorga dan bumi dalam Matius 28 ayat 18. Dengan demikian, salib itu mesti dipahami bukan sekadar peristiwa penderitaan, melainkan bagian dari pewahyuan identitas Yesus. Pada akhirnya teks ini mencerminkan tentang pergumulan iman gereja mula-mula dalam memahami salib, bahwa di dalam penderitaan dan kematian Yesus justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Pengakuan kepala pasukan dan para prajuritnya itu menjadi sebuah kesaksian awal bahwa Yesus yang disalibkan itu benar-benar adalah anak Allah yang menghadirkan keselamatan bukan hanya untuk satu kelompok, tapi keselamatan untuk semua orang. Luar biasa Pak, apa yang sudah kita bahas. Kita sudah membedah sejarah dan kedalaman makna salib di Injil Matius. Namun bagi kita yang mendengarkan Suar Sunderman, apa sebenarnya dampak nyata dari semua itu saat kita kembali ke rutinitas kita esok hari? Bapak bisa tolong rangkumkan apa aplikasi dari pembahasan kita hari ini yang bisa menjadi pegangan bagi jemaat dalam menghidupi Jumat Agung tahun ini? Iya. Jadi Susan, kisah kematian Yesus di salib ini mengajarkan kepada kita ada 3 hal penting. Hal yang pertama, bahwa kematian Yesus itu nyata, bukan mitos. Itu dulu yang harus diingat. Kematian Yesus itu nyata, bukan mitos. Sekalipun sekarang ini banyak sekali beredar di kanal-kanal YouTube orang meragukan kematian Yesus itu. Bahkan ada yang bilang bahwa ada orang yang menggantikan posisinya di salib itu. Tapi ini tidak. Secara detail, rigid, Matius mencatat bahkan jamnya jelas, bahkan disaksikan oleh orang lain yang bukan orang Kristen. Jadi kematian Yesus di salib itu bukan cerita simbolik, bukan. Itu adalah peristiwa nyata dalam sejarah yang benar-benar terjadi. Artinya bahwa iman Kristen itu yang kita miliki sekarang tidak berdiri di atas sebuah cerita saja atau hayalan, tapi dia berdiri dalam suatu kenyataan, bukan hanya di atas perasaan, tapi di atas karya Allah yang konkret dalam dunia yang nyata. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus, itu karena sebuah peristiwa sejarah yang nyata yang terjadi dalam kehidupan ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Di kayu salib itu kita melihat sesuatu yang jujur tentang hidup manusia, di mana ada penderitaan, ada kesendirian, ada perasaan ditinggal. Itu perasaan manusiawi. Dan Yesus merasakan itu. Dan kalau kita jujur, maka kita pernah ada pada titik itu. Saat doa kita tidak bisa dijawab, kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Saat usaha kita tidak membuahkan hasil,
saat hati terluka oleh perilaku orang lain, atau ketika hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi di titik paling gelap itu, Yesus tidak menjauh. Ia tidak mengambil jalan aman. Ketika dia mau menghadapi penderitaan itu, dia tidak mengambil jalan aman. Dia justru masuk ke dalam penderitaan itu. Ia tahu rasanya ditolak, ia tahu rasanya disakiti, bahkan merasa ditinggalkan. Dan ternyata Yesus bukan sekadar manusia. Dia juga adalah Allah, anak Allah, yang memilih berdiri di tempat kita, menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Karena itu salib bukan akhir. Salib justru adalah awal pemulihan. Pemulihan relasi yang rusak pada akhirnya bisa direkatkan oleh salib itu. Hati yang hancur bisa dipulihkan. Bahkan hidup yang terasa kosong bisa diberi harapan baru melalui salib itu. Dan hal yang ketiga, kita bisa belajar tentang pengampunan. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Pengampunan itu kata yang mudah diucap, tapi sulit juga kita melakukannya. Kematian di salib mengajarkan kita soal mengampuni itu, terutama mengampuni orang lain. Ini bukan hal mudah, sebab mengampuni tidak berarti luka itu kecil atau orang lain itu benar, melainkan keputusan untuk tidak membalas. Dalam pengampunan ada keputusan untuk tidak mengungkit luka lagi. Yang sudah lalu biarlah berlalu. Dan dalam pengampunan itu membuat kita untuk tidak menyimpan dendam dan belajar melepaskan kepahitan. Dasarnya apa? Karena kita sadar bahwa kita ini sudah diampuni oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu menolak mengampuni orang lain berarti menolak menghidupi makna salib dalam hidup hari-hari. Dalam proses itu kita sadar kita tidak berjalan sendiri, sebab Allah menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain. Saya kira 3 hal itu penting bagi kita, Susan, untuk bisa dilakukan, memaknai makna salib dalam hidup kita dari hari lepas hari. Wah, luar biasa ya pembahasan kita pada hari ini, Pak. Dan Bapak, terima kasih sudah berbagi banyak hal. Dan semoga orang banyak juga bisa terberkati lewat apa yang telah kita bahas ini. Dan semoga Bapak juga dan keluarga sehat selalu. Dan Tuhan senantiasa berkati lewat pekerjaan dan pelayanan. Kepada sahabat setia Suar Sunderman, terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan bosan-bosan untuk mengunjungi acara Suar Sunderman Podcast. Nantikan episode-episode selanjutnya. Shalom.